Kali aku lagi di perpus, kok pengumuman terus sudah pulang. Bentar ya, perpus itu soon. Perpus ini akan tutup dalam 10 menit, jadi segera selesaikan urusan di perpus. Terima kasih. Oke, ya. Kini aku mau ngebahas detail tentang lanjutan kemarin ya. Jadi yang paling jalan yang paling gampang untuk ke Jerman itu program au pair. Sekarang aku mau bahas detail lagi bagi kalian yang lupa program au pair itu apa. Itu kayak semacam program untuk anak muda usia 18 sampai 27 tahun bagi yang ingin mengenal budaya negara tujuan, misal ke Jerman. Itu bisa pakai program au pair sekitar 6 sampai 12 bulan programnya. Bisa ekstensi, cuman harus ganti ke keluarga gitu ya. Statusnya nanti di situ kita kayak di keluarga, jadi anak angkat di keluarga tersebut. So, untuk lebih rincinya aku bahas tentang ininya kali ya. Tugas pokok au pair itu apa sih sebenarnya? Oke, ada dua tugas pokok au pair. Yang pertama jadi kakak angkat dari anak di keluarga tersebut. Misal punya dua anak, nah kegiatan yang pasti kayak kita harus nyiapin sarapan buat mereka, cuman kadang juga hal itu dikerjain sama ibunya ya. Selanjutnya nanti nganterin anak itu ke sekolah, jemput anaknya kalau udah pulang sekolah. Selain itu juga nemenin anak anak di keluarga itu sampai orang tuanya pulang, karena kadang memang kayak kenapa sih alasan orang keluarga Jerman itu ikut program au pair itu ya karena memang salah satunya karena alasan kos. Kalau misal mereka bayar tenaga baby sister gitu, misal buat ngejagain anaknya di rumah, itu mahal banget di sini. Mungkin bisa keluar sampai 2000 euro per bulan, sekitar 30 juta. Kalau program au pair itu mereka dapat lebih kayak dapat ngeluarin uang lebih dikit ya. Ya, mungkin kisahnya berapa kurang tahu, tapi yang jelas nggak nyampe 2000 euro, bisa setengahnya, bisa malah nggak nyampe setengahnya. Oke, tapi jangan disamain. Kalau au pair itu babysitting gitu ya, kayak baby sister, bukan, beda banget. Mirip cuman beda banget, nggak sama. hmm, ya, kerjaan pokoknya tadi itu nemenin anak di keluarga tersebut, kayak ya nemenin makan makan sarapan, terus ngantar dia ke sekolah, terus nanti kalau misal pulang juga kita jemput, terus ngajak dia bermain nunggu orang tuanya pulang kerja, biasanya karena memang orang tuanya dua-duanya sibuk bekerja. Terus opsi lain terus tugas lain dari au pair itu di rumah itu ya nanti kita dapat kayak semacam share pekerjaan rumah, bersih-bersih, sama kalau kayak kita di rumah sendiri lah. Kita juga bakal bantu bersih-bersihin rumah, ngejaga kebersihan, kerapian rumah juga kan, buat orang tua. Kurang lebih sama seperti itu. Nah, terus cuman banyak juga yang ngira, loh berarti kalau kayak gitu tuh sama kayak pembantu. Enggak sih. Kalau pembantu itu kan 8 jam kerja ya udah otomatis kayak baratnya majikannya belum bangun dia harus udah bangun nyiapin macam-macam itu kan. Kalau kalau itu enggak, kalau itu cuman ya ibaratnya kayak pekerjaan-pekerjaan rumah yang ringan lah gitu lah. Kayak bersih-bersihin lantai, bukan ngepel, tapi itu kayak pakai di sini kayak serba mesin juga, ngepel pun pakai mesin ya di sini ya. Jadi pun kalau ngepel juga nggak masalah. Cuman yang paling sering itu kayak cuman bersihin lantai pakai penyedot debu gitu, vacuum cleaner. Terus nyuci juga, nyuci itu nggak kayak di Indonesia manual gitu ya. Udah ada mesin cuci, ada pengeringnya, kita tinggal masukin, tungguin 1 jam 2 jam sambil kita ngopi-ngopi nonton film, selesai ngeluarin, udah gitu aja, udah kering otomatis kan. Terus tapi itu juga tergantung kesepakatan kalian sama host family-nya ya. Itu tugas pokoknya sebenarnya cuma dua itu. Jadi syaratnya ya sudah otomatis kalian harus suka anak-anak karena di situ mau jadi kakak angkat. Terus yang kedua juga mau ngelakuin pekerjaan rumah ringan yang ya kayak bersih-bersih, nyuci kayak tadi itu. Sama lah kayak kalau misal kita di rumah juga gitu nggak sih? Nyuci pakaian kita sendiri, terus bersih-bersih rumah kita gitu kan. Oke,
Untuk syaratnya kita lebih detail lagi ke syarat. Di sini syarat itu nggak begitu ribet ya kalau dibanding opsi cara ke Jerman dengan cara lain. Kalau misal au pair sendiri syaratnya itu bisa laki-laki atau perempuan usia 18 sampai 27 tahun. Cuman masalahnya untuk cowok tuh jarang banget yang dibutuhin. Nggak tahu kalau di negara lain ya. Kalau di Jerman sendiri kebanyakan au pair itu perempuan. Ada sih yang cowok, cuman lebih susah daripada daripada perempuan. Banyak yang nyari perempuan daripada cowok untuk au pair. Nah, itu batasan usianya tuh 18 sampai 27 tahun. Dan kalaupun sudah menikah pun itu boleh ikut program tersebut. Aku pernah baca peraturannya, peraturan resminya memang boleh. Uh, Even udah menikah. Cuman mungkin lebih repot kali ya. Misal udah berkeluarga, udah menikah, terus kesini dengan program tersebut harus 1 tahun di luar negeri gitu kan. Kasihan suaminya, belum kalau udah anak juga kasihan anaknya ya. Jadi saya sih nganjurin buat kalian yang belum menikah aja, usia 18 sampai 27 tahun, itu syarat pertama. Yang kedua ada kemampuan bahasa Jerman dasar. Kemampuan bahasa Jerman dasar itu biasanya lebih ke ini sih, kosakata, kayak untuk keperluan ngobrol sehari-hari gitu. Kayak misal, iya, nama siapa, dari mana, kegiatannya apa, ya simpel-simpel kayak gitulah. Itu kalau kita belajar itu level dasar itu sekitar bisa 2 sampai 3 bulan kalau belajar ya. Kalau di kursusan ya. Kalau aku nyaranin sih ini belajar dulu otodidak, dalam artian kita bisa belajar dari internet, bisa dari YouTube atau dari ya aplikasi-aplikasi. Terus ada juga Deutsche Welle itu kayak semacam medianya Jerman. Kalau nggak salah ada versi Indonesia, di situ juga ada platform buat belajar bahasa gitu. Ada buat bicara ngomong, bicara mendengar, terus menulis, sama ini gramatik juga, grammar. Nah, bahasa itu sendiri sebenarnya yang disyaratkan cuman level dasar, level A1 ya. Kalau di bahasa Jerman itu level A1, cuman harus resmi sertifikat dari Goethe Institut. Nah, Goethe Institut sendiri itu kalau di Indonesia cuma ada di 3 kota kalau nggak salah, di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kalian bisa milih di salah satu kota tersebut. Untuk terus banyak yang nanya biasanya, apa harus les dulu biar bisa lulus ujian tersebut atau enggak? Pertanyaan yang menarik. Bisa iya, bisa enggak. Saya nyaranin tetap harus les, harus kursus bahasa Jerman. Cuman enggak harus di tempat yang mahal atau gimana. Kenapa harus les? Karena kita bisa belajar otodidak. Tapi kan di situ kita nggak tahu apa istilahnya ya, kerangka bahasa Jerman yang benar gimana. Terus nanti kalau misal kita belajarnya salah, itu yang benerin siapa gitu kan. Kalau kita punya guru les kita bisa nanya, dan itu bisa spesifik. Terus tips juga bonus nih buat kalian yang sedang belajar bahasa Jerman, kalau memang kebutuhan belajar bahasa Jerman untuk ini sertifikat A1, kayak download juga surat latihan soal ini bahasa Jerman khusus untuk ujian A1. Jadi belajarmu terorientasi gitu, nggak cuman sembarang belajar grammar, belajar ngapalin kosakata, tapi di situ nggak disesuaikan dengan kebutuhannya. Itu sayang banget nanti. Yang murah itu biasanya bisa lewat guru-guru SMA, karena ya intinya di SMA biasanya ada bahasa Jerman, otomatis di situ ada guru ya. Kita ngontak aja nanya gitu, mau nggak jadi gurunya gitu. Biasanya sih lebih murah di mereka gitu. Terus jangan lupa minta khusus untuk belajar ini, latihan ujian-ujian untuk sertifikasi A1 itu sekitar 2-3 bulan. Kalau kalian udah belajar duluan mungkin 1 bulan udah bisa. Terus syarat lain selain ini, selain tadi umur, bahasa, terus ya yang ketiga ya karena kita bakal jadi anak angkat di keluarga Jerman ya,
kita harus bisa beradaptasi dengan keluarga tersebut. Itu kayak syarat wajib aku bilang ya, karena nggak mungkin kan kita tinggal satu rumah gitu kok nggak bisa beradaptasi dan suka sama anak-anak. Ya sebagai kakak misal nemenin dia main, jangan salah di sini, jangan disamain sama anak di Indonesia ya. Di Indonesia kebanyakan nggak terlalu aktif ya. Kalau di sini anak tuh bener-bener aktif, suka lari-lari, main apa segala macam. Mhm. Oke, untuk jam jam kerja au pair sendiri kayak kewajibannya tuh berapa jam sih dalam satu hari dan dalam satu minggu? Kemarin aku baca dari ini agentur Deutsche Agentur für Arbeit, kewajiban jam yang harus dia dijalani maksimal itu 6 jam dalam satu hari atau 30 jam dalam satu minggu. So, itu normalnya itu seperti itu. Nanti bisa jadi nggak lebih dari itu. Cuman 4 jam satu hari, 5 jam satu hari, 3 jam satu hari, beda-beda. Cuman ya aku bilang standarnya itu maksimal 6 jam satu hari. Dan hari Minggu juga libur, minimal ada satu hari libur. Ada juga case yang udah ngejalanin itu Sabtu Minggu libur, jadi kita cuma nemenin mereka tuh Senin sampai Jumat. Dan di situ juga kita punya hak waktu tenang malam hari itu kalau dalam satu minggu tuh 4 kali minimal ya. So itu bentar lagi kayaknya diusir nih. Udah 3 menit lagi udah harus keluar. Terus keuntungan apa aja sih, fasilitas apa aja yang didapat dari au pair, program au pair itu? Yang pertama udah pasti kita tinggal di Jerman gratis. Kita dikasih kamar privat gitu. Ada biasanya satu rumah dengan host family-nya, ada juga yang dikasih di beda gedung apartemen. Ya plus minus, cuman peraturannya seharusnya kita tinggal satu atap sama mereka. Cuman bisa jadi nggak satu atap juga, nggak masalah, itu lebih nguntungin. Cuman ya kalau misal bikin kontrak itu harus minta ditulis di kontrak itu, ini tertulis kalau kita tinggal satu atap ya, karena itu peraturan. Nanti kalau nggak bisa visa kita ditolak. Terus keuntungan yang lain, kita dapat uang saku sebesar 260 euro per bulan. 260 euro itu udah cukup buat liburan 2, 3, 4 negara ya kalau di Eropa. Karena deket-deket di Jerman misal bisa ke Perancis, Belanda, atau kalau bawah ke Swiss gitu ya. Kayak aku ke Swiss cuma 2 jam. Kayak aku sama kayak dari Kebumen mau ke Jogja. Aku asalnya dari Kebumen, cuman orang tua asalnya dari Jogja, ada rumah di Jogja. Sering bolak-balik Kebumen Jogja 2,5 jam sama. Terus keuntungan lain, kita juga di situ dapat asuransi kesehatan gratis selama 1 tahun, itu ditanggung sama keluarga host family-nya. Jadi udah nggak perlu mikirin lagi asuransi. Selain itu juga monat kartu ini tiket bulanan juga biasanya kita juga dapat sih dari host fam, cuman nggak semuanya. Kalau di kontrak sih nggak ada, cuman biasanya kalau dapat host fam yang baik kayak semuanya itu dikasih. Terus banyak yang nanya nih, itu kan kayak butuh biaya untuk visa, biaya untuk flight ke Jerman, itu pakai uangnya siapa? Nah, kalau sesuai kesepakatan biasanya itu kita sendiri yang nanggung. Cuman kebanyakan di situ kayak 50-50, kalau tiket berangkat mereka yang beli, nanti pulangnya pakai uang kita. Cuman mereka mau nalangin dulu, nanti dipotong dari gaji bulanan tersebut. Misal tiket buat berangkat 10 juta, nah nanti kita nyicil dalam 1 bulan itu mungkin kita dipotong 1 juta gitu, tergantung skemanya. Tapi banyak juga guys yang mereka dapat gratis pulang pergi dari keluarga tersebut. Prospeknya setelah program itu selesai mau ngapain, banyak banget opsi. Kalau yang masih pengen tinggal di Jerman, ada program FSJ, kerja sosial, macam-macam di perkebunan, di pabrik, atau di sport atau kesehatan. Cuman memang kebanyakan yang dibutuhkan di bidang kesehatan ya, banyak lowongan gitu. So selain itu juga ada opsi Ausbildung, pelatihan kerja atau kerja langsung. Cuman biasanya jarang yang bisa langsung kerja, kebanyakan harus Ausbildung dulu baru bisa kerja. Opsi lain juga bisa studi di sini.
tentang au pair cukup sampai sekian ya, karena ini udah jam 10 pas, jadi aku harus cabut. Nanti dimarahin nih di depan penjaga. Oke, untuk video selanjutnya aku mau bahas tentang Ausbildung in detail. Oke, sampai di video selanjutnya. Bye bye.